Ibu Hani. Izin bertanya, untuk pembahasan temuan sementara, apakah wajib diberikan tanggapan secara tertulis sebagaimana pembahasan akhir? Apakah jika dengan adanya pembahasan temuan sementara, berarti semua temuan yang ada di pembahasan akhir hanya untuk temuan yang tidak setuju wajib pajak saja? Atau bisa saja tiba-tiba muncul temuan yang tidak pernah dibahas saat pembahasan temuan sementara sebelumnya? Silakan Ibu Dewi. Baik, terima kasih Mbak Widya. Jadi untuk yang pertama ya, kalau pembahasan itu diberikan secara tertulis, iya. Berikan aja pembahasan itu secara tertulis dan ketika kita diundang pembahasan kita hadir gitu. Jadi sedapat mungkin kita ada hard copy-nya. Jadi kalau kita sampaikan itu kita masukkan dulu tertulis gitu. Jadi dengan harapan kita punya posisi yang kuat gitu. Apabila pemeriksa mau masukin itu ke dalam risalah atau BAHP adalah yang kita tulis gitu. Atau nanti dengan tambahan yang kita jelaskan. Jadi ada tertulis, ada juga yang kita jelaskan pada saat pembahasan. Jadi kita bisa kontrol gitu apa yang akan dituangkan oleh pemeriksa dalam berita acara pembahasan temuan sementara. Nah, lalu yang kedua adalah eh, pembahasan temuan sementara berarti temuan-temuan yang muncul di pembahasan akhir itu seharusnya yang tidak disetujui oleh wajib pajak saja. Hmm, seharusnya demikian ya, Bapak Ibu, seharusnya demikian. Jadi, pemeriksa itu harusnya melis seluruh koreksi dari, misalnya dari semua koreksi itu maksud saya dikunci sebelum pembahasan temuan sementara gitu. Nah, seharusnya demikian. Jadi, ketika temuan sementara itu bisa mendrop, jadi cuman hanya koreksi yang sepakat tidak sepakat atau koreksi yang sulit aja yang naik ke SPHP. Tapi sepengalaman saya dahulu sih ya sebelum ada pembahasan koreksi sementara ini memang suka ada koreksi-koreksi ajaib yang baru muncul di SPHP itu sepengalaman saya memang saya pernah pernah mengalami seperti itu. Ya, kaget gitu ketika ada SPHP kok ada tiba-tiba koreksi yang sama sekali belum pernah diomongin, nggak pernah ada Mbak Bebo, tahu-tahu ada aja koreksinya di situ gitu kan. Nah, tapi itu sebelum berlakunya PMK ini. Nah, kalau yang sekarang tuh seharusnya dengan seperti ini tuh seharusnya tuh dikunci sebelum pembahasan sementara. Karena gimana Pak Wayan, ada tambahan nggak Pak Wayan? Ya, ini terkait dengan tadi ya, apakah setelah temuan sementara, lalu tiba-tiba bisa muncul lagi nggak hasil koreksi atau temuan yang berbeda di SPHP ya. Nah, memang kalau dilihat di PMK 5 tidak diatur secara eksplisit bahwa apa yang sudah menjadi temuan di pembahasan sementara harusnya itu yang lanjut menjadi SPHP kan gitu ya. Nah, ini tidak diatur dengan jelas, maka kalau kita lihat bahasanya di sini sebagai temuan sementara, artinya kan belum mencerminkan ya SPHP sebenarnya ya. Jadinya kan SPHP bisa dibilang ya bisa berbeda ya, bisa berbeda ya kalau kita lihat bahasa di PMK-nya. Tetapi kalau kita melihat bahwa pemeriksaan ini harus dilandasi dengan itikad yang baik, harus dilakukan secara objektif dan profesional, maka apabila memang tidak ada di temuan sementara, seharusnya tidak muncul di SPHP. Karena kan kita tujuannya kan supaya tadi kan sama-sama saling menjaga kepercayaan ya, wajib pajak percaya sama otoritas, otoritas percaya sama wajib pajak ya. Sehingga pelaksanaan pemeriksaan ini bisa berlangsung secara objektif, profesional ya, dengan itikad yang baik. Seharusnya kalau memang tidak ada di temuan sementara, maka tidak ada hal baru yang muncul di SPHP. Ya, tetapi ini seharusnya ya, tapi dalam prakteknya kan kita nggak pernah tahu ya. Jadi bisa saja mungkin karena berpegangan pada kata-kata temuan sementara kan, itu kan belum pasti kan, jadi masih bisa berkurang, masih bisa bertambah. Jadi mungkin itu ya kita harapkan sih seharusnya apa yang jadi temuan sementara tidak akan berbeda dengan apa yang nanti muncul di SPHP. Harusnya berkurang karena sudah dibahas ya, sudah dibahas lebih awal di pembahasan temuan sementara sehingga yang muncul nanti di SPHP harusnya yang sisa yang memang belum disepakati atau yang belum terjelaskan atau yang dokumennya memang belum mencukupi, belum memadai. Nah, seharusnya seperti itu ya.
Bu Hani. Ya, mudah-mudahan sih prakteknya memang seperti itu yang kita harapkan ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wayan dan Ibu Dewi. Ibu Hani semoga menjawab ya pertanyaannya.